يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di malam ini kita sama-sama mengkaji sebuah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Di ayat tersebut ada 10 wasiat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita perhatikan baik-baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Di ayat 151 Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu. Janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang sembunyi-sembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Kemudian di ayat 152 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim
kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah yang jujur, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kamu agar kamu ingat. Kemudian di ayat 153 Allah berfirman, wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Itulah 10 wasiat yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Taib. Wasiat yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian wasiat yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Wasiat yang ketiga, jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Kemudian yang keempat, jangan mendekati perbuatan keji. Jangan mendekati perbuatan keji, baik terang-terangan ataupun tersembunyi. Jangan mendekati perbuatan keji, baik terang-terangan ataupun tersembunyi. Nanti insyaallah kita akan bahas satu demi satu. Kemudian yang kelima, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kemudian keenam, jangan mendekati harta anak yatim. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Kecuali dengan cara yang bermanfaat sampai dia dewasa. Dianya di sini siapa? Anak yatimnya. Sampai anak yatim tersebut atau dianya menjadi dewasa. Kemudian ketujuh, menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kedelapan, berkata jujur meskipun dengan kerabat. Berkata jujur meskipun dengan kerabat. Kesembilan, memenuhi janji Allah. Kesembilan, memenuhi janji Allah. Kemudian yang ke-10, berjalan di atas jalan yang lurus. Ke-10, berjalan di atas jalan yang lurus. Itulah 10 wasiat
yang disampaikan Allah kepada kita agar kita benar-benar memperhatikan 10 wasiat tersebut dan juga melaksanakan 10 wasiat tersebut. Taib. Kemudian kita masuk apa yang dimaksud dengan wasiat. Apa yang dimaksud dengan wasiat? Kita tidak asing dengan sering mendengar kata-kata wasiat. Saya wasiatkan kamu. Ya, banyak juga para sahabat meminta wasiat kepada Nabi SAW. Ada juga wasiat bapak kepada anaknya. Apa yang dimaksud wasiat? Wasiat secara bahasa itu pesan atau janji. Pesan atau janji itu secara bahasa. Wasiat itu pesan atau janji. Kemudian secara istilah, secara syar'i, wasiat itu adalah apa yang ditinggalkan seseorang untuk dikerjakan setelah wafatnya, baik berupa harta atau perkataan. Wasiat adalah apa yang ditinggalkan seseorang untuk dikerjakan. Dia harus mengerjakannya setelah wafatnya. Artinya siapa yang wafat di sini? Pemberi wasiat. Setelah pemberi wasiat itu meninggal, maka wasiatnya harus dilaksanakan. Baik wasiat tersebut berupa apa? Perkataan ataupun tulisan. Ya, biasanya orang tua itu yang udah tua, yang sepuh, yang mungkin nulis di kertasnya, saya wasiatkan ini, atau juga bisa berupa diucapkan, itu sama. Ya. Kemudian ada catatan penting. Wasiat wajib dikerjakan jika tidak bertentangan dengan syariat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan di luar kemampuan. Ya, atau dia mampu untuk melakukan wasiat tersebut. Yang pertama, bukan melanggar syariat. Yang kedua, harus di bawah kemampuannya. Contoh seperti ini. Kalau misalkan yang pertama, yang bertentangan dengan syariat. Ada seorang bapak ya menuliskan wasiat kepada anaknya. Nah, kalau saya meninggal, setengah harta saya infakkan ke masjid atau buat bangun masjid. Ini wasiatnya sah atau tidak? Ada yang tahu? Nah, setengah dari harta saya, si bapak mewasiatkan anaknya, kalau saya meninggal setengah harta saya sumbangkan ke masjid atau buat bangun masjid. Wasiatnya sah atau tidak? Yang bilang sah angkat tangan. 1. Yang bilang nggak sah. Kenapa nggak sah? Aywa, barakallahu fiik, ahsan tuh. Karena batasan untuk memberikan wasiat berupa harta itu batasnya berapa? 1/3. Kata Rasulullah, "Watsulusu katsir." 1/3 itu udah banyak. Berarti ini melanggar syariat atau tidak? Melanggar ketentuan Rasulullah. Maka wasiatnya batal, nggak bisa dilaksanakan. Karena ini berbenturan dengan syariat. Ya, kalaupun dia tetap mau melaksanakannya, maka 1/3 lah yang harus dikeluarkan dari harta bapaknya. Kalau misalkan kekeh, ya bapaknya pengen sedekah nih, maka yang dihitung 1/3 dari harta peninggalannya. Ya nggak boleh setengah, karena setengah lebih banyak daripada 1/3. Maka wasiatnya menjadi batal. Atau misalkan, nah saya wasiatkan kamu, kalau bapak meninggal, kuburin bapak di kuburan Baqi di Madinah. Mungkin nggak? Sulit ini, ya. Ini di luar kemampuan anaknya. Maka wasiatnya menjadi batal. Nggak usah dilaksanakan. Tapi kalau misalkan si anak mampu untuk melakukan, misalkan, nah
Kalau bisa, kalau bapak meninggal, bapak pengen kuburannya di samping ibu misalkan, ya. Yang setelah kita lihat ternyata ada space di sebelah kuburan ibunya, maka si anak harus menunaikan wasiat tersebut. Kalau itu nggak bertabrakan, ya, tidak menyelisih syariat atau mampu, ya, dilakukan, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan. Itu secara syariat. Kemudian wasiat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini poin yang sangat penting. Poin pertama atau wasiat pertama adalah jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah mulai wasiatnya dengan perkara tauhid, yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Maka perkara tauhid adalah hal yang pertama wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Harus pertama yang dipelajari, ya. Karena sebuah amalan atau sebuah agama kalau tidak didasari dengan tauhid yang benar, maka agama tersebut akan rusak. Amalan seorang hamba tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau tauhidnya rusak. Mau sebagus apapun amal solehnya, mau sebesar apapun amal solehnya, kalau dia sudah berani, sudah melakukan kesyirikan terhadap Allah, maka terhapus seluruh amalannya. Amalannya sia-sia, enggak bermanfaat sama sekali. Dan ini termaktub di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Azza wa Jalla, dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika seandainya engkau wahai Muhammad, ya, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, sekelas Nabi SAW aja kalau berani melakukan kesyirikan terhadap Allah, maka apa kata Allah? La yahbatanna amaluk. Pastilah Allah akan hapus seluruh amalannya. Wala takunanna minal khasirin. Dan pastilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Subhanallah. Maka pertama kali yang harus benar-benar kita perhatikan, ya, dalam kehidupan kita adalah perkara tauhid. Bagaimana kita beribadah kepada Allah yang benar, bagaimana kita niatkan ibadah kita hanya untuk Allah. Pelajari yang namanya kesyirikan. Wallahi, syirik adalah dosa yang sangat besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah jika hamba tersebut belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sudah wanti-wanti, Allah sudah memberikan peringatan yang keras tentang bahaya kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan dengan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Diharamkan buat masuk surga. Sekali lagi, mau sebagus apapun sodakohnya, mau sebanyak apapun sholatnya, kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah dan dia belum bertaubat kepada Allah, haram untuk masuk surga. Allah yang bilang, bukan Adnan, bukan Nabi, tapi Allah. Allah haramkan dia untuk masuk surga. Dan tempatnya di mana? Dan tempatnya adalah di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Allah wanti-wanti, Allah peringatkan tentang bahaya kesyirikan. Gak main-main bahaya kesyirikan ini, bukan suatu yang main-main dan bukan suatu yang mudah. Kemudian juga di ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, enggak akan diampuni oleh Allah.
dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Insyaallah, ya. Kalau dosa selain syirik, meskipun besar dosanya, insyaallah pasti akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang yang berani melakukan kesyirikan kepada Allah, dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan untuk berdakwah di kota Mekah, Nabi selalu pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, perkara tauhid. Maka dakwah tauhid adalah dakwah yang paling utama, dakwahnya para nabi dan para rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat. Setiap umat diberikan rasul oleh Allah Azza wa Jalla agar mereka senantiasa mengajak umatnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya taghut. Apa itu taghut? Sesembahan selain Allah. Taghut itu disebut dengan sesembahan selain Allah. Dan seorang hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ya, menjauhi yang namanya kesyirikan. Meskipun hamba tersebut banyak dosa sama Allah, ya, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi kalau hatinya bersih, dia senantiasa mentauhidkan Allah, ya, menjauhi yang namanya kesyirikan, sebesar apapun dosanya pasti akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, atau dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma yakun wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubaka 'anana as-sama' thumma astaghfartani faghfartu lak wala ubali. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah." Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, ini subhanallah bentuk rasa kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla, rahmatnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Ini ditanamkan tauhid oleh Allah Azza wa Jalla. Jika seorang hamba senantiasa hanya berdoa dan berharap hanya kepada Allah, maka sebanyak apapun dosanya pasti akan diampuni oleh Allah dan Allah enggak peduli. Sebanyak apapun dosanya, asalkan dia senantiasa berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Subhanallah. Kembali Allah mengulang, setinggi apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, jika engkau berdoa kepada Allah, minta ampun sama Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah enggak peduli. Kemudian, wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Ketika hamba tersebut, ya, berjumpa dengan Allah, setelah dia diwafatkan oleh Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa yang banyak,
tapi dengan syarat dia tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan datang membawa ampunan sebesar itu pula. Subhanallah. Maka tauhid bisa menjadi sebab seseorang itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sekali lagi, kesyirikan adalah dosa yang sangat besar, dan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan jika hamba tersebut belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasiat yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Wasiat yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Seperti halnya Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu menyebutkan perkara tauhid, kemudian setelah itu Allah menyebutkan perkara berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini menunjukkan akan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Di banyak ayat, banyak Allah Azza wa Jalla itu menyandingkan antara perkara tauhid, kemudian setelah itu perkara atau perintah berbakti kepada kedua orang tua. Seperti halnya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di ayat yang lainnya dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah melainkan hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka perintah kepada berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Dan juga berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan pahalanya bisa lebih besar daripada jihad di jalan Allah. Dan juga termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berbakti kepada orang tua termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang pertama yang dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat waktu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa lagi? Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa lagi ya wahai Rasulullah? Kemudian yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Di riwayat yang lain, ada seorang pemuda yang ingin berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda tersebut, alaka abawan, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah, aku masih punya kedua orang tua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihi ma fajahid, maka pada keduanya lah kamu berjihad, yaitu dengan berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih besar pahalanya dibandingkan berjihad di jalan Allah. Subhanallah, pahala yang besar, amalan yang sangat dicintai oleh Allah ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Dia habiskan waktunya untuk mengurus orang tuanya. Demi Allah, seorang anak yang senantiasa mengurus orang tuanya, di saat orang tuanya sudah tua, maka pintu-pintu kebaikan akan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, gak ada yang pernah merugi seorang anak yang senantiasa mengurus orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Dia penuhi dengan semampunya kebutuhan orang tuanya. Dia rawat dengan hati yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, pahala yang besar. Dan salah satu pintu surga dari Allah Azza wa Jalla dapat kita raih dengan kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Di samping mempunyai pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla, ada ancaman yang besar bagi seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, babani muajjilani 'uqubatuhuma fid dunya al-baghi wal 'uquq. Dua pintu dosa yang Allah segerakan langsung hukumannya, Allah turunkan langsung hukumannya, gak ditunda-tunda. Dan langsung hukumannya diturunkan oleh Allah, yaitu kezaliman dan durhaka sama orang tua. Langsung Allah turunkan azabnya kepada dia. Gak pakai lama, gak pakai nunggu lama. Di hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun. Tidak akan masuk surga seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Subhanallah. Dan durhaka sama orang tua termasuk dosa besar. Bahkan Rasulullah sampai mengulang 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbari kabair, ala unabbi'ukum bi akbari kabair, ala unabbi'ukum bi akbari kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qal al-isyraku billah wa uququl walidain. Maukah kalian aku kabarkan tentang sebuah dosa besar di antara dosa-dosa besar? Sampai 3 kali Allah diulang lagi sama Rasulullah. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar di antara dosa-dosa besar? Kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah durhaka sama orang tua. Dan anak pesan kepada semua para anak yang masih memiliki kedua orang tua, jaga mereka, rawat mereka dengan hati yang ikhlas. Jangan mengeluh, sebagaimana mereka pun tidak mengeluh saat mengurus kita sejak kecil. Mereka enggak mengeluh kepada Allah. Mereka berusaha untuk membahagiakan kita sebagai seorang anak. Tapi anak selalu mengeluh ketika mengurus orang tuanya. Seorang ayah, seorang ibu dapat mengurus 10 anaknya, tapi 10 seorang anak tidak bisa merawat seorang ayah yang satu, seorang ibu yang satu. Wallahi ya ikhwah, jangan sampai ketika mereka sudah enggak ada, hanya penyesalan yang dapat kita rasakan. Yang masih punya orang tua, banyak-banyak berbuat baik kepada mereka. Ini merupakan sebuah pintu surga bagi antum. Ketika mereka sudah ada, maka pintu surga tersebut tertutup untuk selamanya. Selalu doakan mereka dengan mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika mereka sudah tidak ada, maka seorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya dengan senantiasa berdoa, mendoakan mereka semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara dan saudariku sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wasiat yang ketiga
adalah jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Jangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Dahulu sebelum datangnya Islam, peristiwa tersebut banyak terjadi, terutama kepada anak-anak perempuan. Ya, sebelum datangnya Islam, di zaman-zaman jahiliyah, peristiwa tersebut membunuh anak itu banyak terjadi, terutama kepada anak-anak perempuan. Kenapa alasannya? Di antaranya karena malu, karena takut miskin. Anak perempuan itu sebagai aib. Karena anak perempuan di zaman dulu itu nggak bisa perang. Yang bisa diajak perang itu siapa? Anak laki-laki. Anak perempuan itu nggak bisa berdagang. Yang bisa dagang itu anak laki-laki. Maka punya anak perempuan menjadi suatu yang aib, suatu hinaan, suatu celaan, malu mereka. Dan anak perempuan menjadi pembawa sial. Ya, bisa takut miskin. Dan ini banyak terjadi sebelum datangnya Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila diberitahukan suatu berita kepada mereka dengan kelahiran seorang anak perempuan, maka hitamlah wajah mereka dan mereka itu marah. Ketika dia tahu nih istrinya melahirkan anak perempuan, wah udah marah luar biasa, merah mukanya, bahkan sampai menghitam saking marahnya luar biasa. Yatawara minal qaum min su ma busyira bih ayumsiku ala hun am yadusu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya, ia bersembunyi dari kaumnya karena malu mendengar berita tersebut, mendapatkan berita tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi, nggak mau keluar. Dia harus menanggung malu. Pilihannya dua. Dia harus membesarkan anak perempuannya dengan kehinaan, dengan rasa malu. Atau pilihan yang kedua, dia kubur anaknya hidup-hidup. Waliyadzubillah. Kata Allah, ala sa'a ma yahkumun. Sungguh buruk, sungguh keji apa yang mereka telah lakukan. Waliyadzubillah. Dengan teganya dia bunuh anak-anak perempuan mereka. Maka setelah datangnya Islam, hal tersebut ya diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh seorang anak itu membunuh anaknya karena takut miskin. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka. Anaknya dikasih rizki, bapaknya juga dikasih rizki. Ini janji dari Allah. Ya, bukan malah banyak anak nanti minder. Ya Allah, nanti bayar ini si kakak gimana, si adik gimana, nih anak ada 5. Jangan takut miskin karena punya banyak anak. Ini janji dari Allah. Ya, nahnu narzukukum wa iyyahum. Anaknya ada rizkinya, bapaknya juga ada rizkinya. Ini janji dari Allah, jangan takut. Banyak anak, banyak rezekinya. Dan Rasulullah SAW itu sangat bangga ketika di hari kiamat dengan banyaknya anak atau dengan banyaknya umat. Rasulullah sangat bangga. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Ini juga buat para pemuda nih. Pilihlah, carilah istri yang penuh kasih sayang dan juga subur, ya, banyak atau mudah untuk melahirkan. Ini pesan dari Nabi SAW. Buat yang belum menikah nih, pesan dari Nabi. Pilih cari calon istri itu yang apa? Yang penuh kasih sayang dan juga subur, yang mudah untuk melahirkan. Fa inni mukatsiru bikumul umam.
karena aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Rasulullah bangga, senang karena banyak umatnya, ya. Jadi jangan takut punya banyak anak ini. Bahkan subhanallah, anak punya saudara itu mungkin di daerah anak ini rekor paling banyak, ya. Dari satu bibit, dari satu ibu anaknya 13. Subhanallah. Itu yang baru anak temuin. Yang lainnya belum pernah anak temuin, ya. Punya anak 12 atau 13, anak lupa. Karena tidak salah, kalau tidak salah itu ada satu yang meninggal. 12 anaknya. Dan subhanallah, rezekinya ada aja. Semua anaknya sekolah, semua anaknya masya Allah bisa tumbuh besar, ya. Ini bukti keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasannya rizki mereka itu pasti dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita lihat fenomena zaman sekarang, ya subhanallah. Dan ini banyak terjadi kepada kalangan para pemuda dan pemudi yang mereka wal'iyadzubillah berani untuk melakukan sebuah perbuatan yang keji, sebuah perbuatan yang hina, ya, yang mereka berani untuk melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan, ya. Ketika istrinya ketika wanita itu hamil, apa yang mereka lakukan? Aborsi, waliyadzubillah. Ketika ditanya kenapa, nggak bisa tanggung jawab, nggak bisa nafkahin, ya, waliyadzubillah. Dan ini banyak sangat terjadi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para pemuda dan pemudi, waliyadzubillah. Semoga anak-anak kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan yang keji. Maka sekali lagi, jangan takut miskin. Dan ini pesan dari Allah Azza wa Jalla dengan banyaknya anak, karena Allah lah yang memberikan rizki kepada anak-anak kita, dan juga Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Kemudian wasiat yang keempat atau poin yang keempat, yaitu jangan mendekati perbuatan yang keji, baik terang-terangan ataupun tersembunyi, baik terang-terangan ataupun tersembunyi. Bukan hanya sekedar mendekati, atau bukan hanya sekedar melakukan perbuatan dosa, tapi mendekatinya saja kita dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hukum fikih ada disebut dengan kaidah syadduz dzara'i, ya, menutup celah pintu dosa. Inilah indahnya Islam, ya. Sebelum kita naudzubillah terjerumus pada dosa tersebut, maka Islam menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang keji. Seperti apa? Seperti misalnya perbuatan zina. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, ya. Jangankan melakukan, mendekatinya saja dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk, ya. Maka Islam itu mengajarkan agar kita itu menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa, ya. Dan yang dimaksud dengan melakukan dosa secara terang-terangan apa sih? Apa yang dimaksud dengan melakukan dosa terang-terangan? Minum khamar di pinggir jalan atau seperti apa? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal mujahara ay ya'mal rajul bil layl amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amatul bariha kadha wa kadha wa qad batat yastaruhu rabbahu wa yusbihu yakshifu satrallahi an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku itu dimaafkan oleh Allah kecuali al-mujaharah. Siapa itu al-mujaharah? Mereka yang mengamalkan sebuah amalan di malam hari, kemudian atau mengamalkan suatu amalan buruk di malam hari, kemudian ketika pagi Allah tutup aibnya.
Bayangkan. Ya, ketika malam dia melakukan perbuatan dosa. Ketika pagi Allah tutup aibnya, gak ada orang yang tahu. Tapi dengan bodohnya manusia tersebut, ya, kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Ya fulan, amiltul bariya kada wa kada. Tahu nggak? Semalam anak habis melakukan demikian. Dia ceritakan dosa-dosanya kepada orang lain. Padahal Allah sudah tutup aibnya. Kemudian dia buka aibnya sendiri, maka orang tersebut tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang dengan bangga, ya, dia ceritakan dosanya kepada orang lain, dan subhanallah ini banyak terjadi. Biasanya sering terjadi ini kepada perempuan, ya, yang bentar-bentar nulis status, gua habis cekcok nih sama suami, ya subhanallah, ribut sama suaminya diceritakan. Padahal Allah udah tutup, nggak ada yang tahu, tapi dia harus umbar, ya, aibnya kepada orang lain. Akhirnya orang lain banyak yang tahu. Dia bikin status, dia bikin story. Laki-laki juga sama. Jangan bangga melakukan dosa di malam hari, yang di pagi hari dia buka aibnya. Bukan hanya pagi hari aja, setelah beberapa hari dia ceritakan kepada orang lain. Subhanallah. Ini namanya al-mujaharah. Dan orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia buka aibnya sendiri yang padahal Allah telah tutup rapat-rapat. Baik, insyaallah kita azan terlebih dahulu, kemudian akan kita lanjutkan sedikit lagi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berkaitan dengan tadi melakukan dosa secara terang-terangan, ada orang-orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana dia buka aibnya, dia ceritakan dosa-dosanya kepada orang lain, maka orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah. Dan Islam itu tidak melihat masa lalu seseorang. Islam itu melihat yang akan kedepannya seperti apa, atau yang sedang dilakukannya seperti apa. Ya, ketika Allah udah tutup aibnya, nggak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Masa dulu, anak dulu begini, nggak perlu. Ya, tidak perlu. Islam itu tidak melihat masa lalunya orang. Dan Islam itu melihat bagaimana nanti ke depannya orang tersebut. Bagaimana sekarang orang tersebut, apakah mau berubah? Kalau sudah berubah nggak perlu ceritakan, nggak perlu lihat masa lalunya. Ya, tidak perlu melihat masa lalunya. Kemudian yang dimaksud dengan melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alaman aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali lijibali tihamah bidan fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thawban, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qal ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza qalu bi maharimillah intahaguha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thawban radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihama. Ya, akan ada dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang datang membawa amalan sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama ini disebutkan atau dijelaskan bahwasanya dia adalah dataran yang agak tinggi yang panas luar biasa. Daerahnya panas luar biasa. Ya, namanya Gunung Tihama. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut sebagai debu yang berterbangan. Subhanallah. Dia bawa pahala yang banyak,
ternyata pahala kebaikan tersebut Allah jadikan debu berterbangan. Kenapa? Kemudian atau para sahabat Thauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba berikan kami sifat-sifat orang seperti itu, yang bawa kebaikan kemudian Allah jadikan bagaikan bertebu yang berterbangan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Adapun mereka adalah saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam. Di malam hari dia beribadah kepada Allah. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika dalam keadaan sepi, mereka merobek tirai untuk bermaksiat kepada Allah." Ya, orangnya Masya Allah, kalau malam suka beribadah kepada Allah, dia tahajud sama Allah, ya. Tapi di lain waktu dalam keadaan sepi, dia robek tirainya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat enggak ada orang lain yang melihatnya, ya. Kemudian dia melakukan sebuah dosa. Kemudian di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yastakhfuna minallah wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita." Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah berserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah ridhai, dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, ketika malam hari tidak ada seorang pun yang tahu, ya, orang tersebut melakukan sebuah perbuatan dosa, maka orang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Dan hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasannya sifat orang munafik adalah mereka banyak beribadah dikala orang banyak. Ya, dikala orang banyak, nih orang terkenalnya orang baik, ibadahnya Masya Allah, sholatnya rajin, ngajinya Masya Allah. Kalau sholat juga soft pertama, orang-orang taunya nih orang baik. Tapi ketika sudah berganti ke malam hari, dia menjadi orang yang paling bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang seperti ini adalah orang munafik. Ketika banyak dia pandai beribadah, ketika sepi justru dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya dia adalah orang munafik, atau ciri dari orang munafik, dan juga termasuk penyebab seseorang itu su'ul khatimah ketika dia biasa melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Termasuk dari sebab terbesar seseorang itu su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara yang dia lakukan adalah melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Maka ini menjadi nasihat untuk ana pribadi dan kepada semuanya, senantiasa kita mengawas diri ketika kita dalam keadaan sepi, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang melihat kita. Maka jangan sampai kita merobek tirai Allah Azza wa Jalla. Jangan jadikan Allah sebagai sesuatu yang hina, ya. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, seakan-akan Allah ini enggak melihat kita, tapi Allah adalah zat yang maha melihat. Maka ini menjadi nasihat untuk anak pribadi dan untuk semuanya. Kemudian karena waktu sudah hampir habis, maka insyaallah kita akan lanjutkan wasiat yang kelima, ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk ana pribadi dan untuk semua jemaah yang telah mendengarkannya. Maka kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.